Indonesia itu secara lini sejarah sama India itu hampir mirip tuh. Ini bisa terjadi ketika di periode dua dia. Gue merasa kita itu tuh belum bisa mengasersikan bahwa kita itu regional power. Apa itu dari militer, dari budaya, atau bahkan dari dari kebijakan luar negeri, hard power, soft power itu masih belum jelas. Ekonomi kita itu harus lebih predictable, lebih gampang diprediksi oleh investor, oleh pembisnis gitu, agar mereka itu berani untuk meluangkan duit ke ekonomi kita, membangun lapangan kerja. Karni itu menghimbau bahwa negara-negara middle power, kayak contohnya Indonesia, itu harus membangun kapasitasnya sendiri. Selamat datang teman-teman di Zona Kontra Adu Nalar bersama gue Kevin Nguyen. Ya, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat kontroversial. Siapa lagi kalau bukan Mr. Buzzer Best Indonesian Show. Terima kasih sudah ada di studio hari ini Best Indonesian Show. Buzzer. Ya, kan nama akun lu Best Indonesian Show, makanya gue panggilnya Best Indonesian Show. Tadi pakai pakai nama asli agak bahaya, ntar identitas aslinya kebuka. Oke, Mr. Buzzer, kita hari ini nggak pakai banyak bacot-bacot, kita langsung to the point aja. Menurut lu? Setuju. Gue belum ngomong. Gue udah tahu. Menurut lo, apakah Indonesia mendukung Amerika? Lo setuju atau tidak? Ya, setuju gue. Apakah langkah Indonesia masuk Board of Peace sudah tepat atau tidak tepat? Sudah tepat. Kenapa sudah tepat? Udah paling aman. Kenapa begitu? Ya, gimana ya? Sekarang kita lihat diplomasi Amerika. Lu jangan bahas sebagai pendukung Trump, lu harus juga objektif dong. Oke, gue mencoba objektif nih ya. Lu harus mendukung objektif. Topi Make America sebagai Great pendukung Again. Trump, lu juga harus objektif. Gue harus objektif ya. Gini men. Diplomasi sekarang kebijakan luar negeri Amerika itu udah bukan lagi berbasis menjaga international rules based order. Multilateralisme maksudnya. Bukan, sekarang kebijakan Amerika ya suka-suka Trump aja kayak gimana gitu. Nah kalau misalkan si Trump nggak suka sama kita, habis lah kita udah kayak Maduro tuh. Nah makanya menurut gue penting sekali buat Indonesia itu tuh masuk BOP agar kita itu terhindar dari amukannya si Trump. Tapi kan masyarakat Indonesia nggak suka. Masyarakat Indonesia pasti marah dong, apalagi kita bersekutu dengan Amerika, terus habis itu bersekutu dengan katanya di dalam BOP itu ada Israel di sana. Semenjak kapan masyarakat Indonesia ada andil di sini? Yang ada andil kan pemerintahan Indonesia. Bukan masyarakat Indonesianya. Bukan lah, nggak penting masyarakat Indonesia lah. Jangan begitu. Masyarakat Indonesia itu kan diwakilkan suaranya dan banyak diwakilkan suaranya. Baru tahu gua. Banyak 58% mendukung pemerintahan Pak Prabowo, yang dimana akhirnya mengambil keputusan untuk menjaga Indonesia supaya tetap aman. Karena mau nggak mau kalau kita nggak masuk BOP, menurut pandangan gua, menurut keyakinan saya, kalau Indonesia nggak masuk BOP bisa mampus kita. Apalagi kita yang sudah terafiliasi dengan timur yang terlalu timur banget. Apalagi kita dijejerin waktu itu ada Xi Jinping, Putin, ada Kim Jong Un, ada Prabowo di satu panel. Sampai waktu itu berdasarkan kirkaya intelijen, berdasarkan berbagai info-info yang gue dapet ya, katanya sampai banyak banget orang-orang Amerika yang dalam tanda kutip agen-agen Amerika ini, kedubesnya segala macam mempertanyakan Indonesia tuh non-blok apa ke Cina kayak gitu. Nah, makanya mungkin dengan adanya, mungkin kemarin juga sempat ada perjanjian dengan Amerika, dia pengen menyeimbangkan, menunjukkan bahwa Indonesia itu tetap non-blok. Kita ke Amerika juga berkawan, kita juga ke China juga berkawan, ke berbagai pola juga kita berkawan untuk menjaga kestabilan. Karena berdasarkan hasil data nih, ini bisa dimasukin, dicantumin, ternyata Indonesia masuk ke dalam 10 negara yang aman kalau terjadi Perang Dunia Ketiga. Menurut lu gimana? Iya, menurut gue Semarang itu tempat yang paling aman sih. Itu lu lihat postingan Semarang berarti? Iya. Gini. Ini kita ngomongin nasional dulu, jangan yang lokal. Ini kita ngomongin nasional ya. Indonesia itu secara militer, secara keamanan itu tidak mewakilkan sebuah ancaman bagi negara-negara kayak Cina, Amerika. Kenapa begitu? Karena akses kita untuk Amerika, let's say kalau misalkan akses dari Laut Atlantik itu ketutup, mereka harus lewatin Laut India, ujung-ujungnya lewat Indonesia, lewat laut teritorial kita gitu. Laut Selat Malaka juga. Iya, ditambah lagi kita adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Jadi kita itu adalah mitra bagi negara-negara yang ingin berdagang
goods-nya mereka ke kita karena kita pasar konsumennya itu lumayan besar. Emang konsumtif banget sih Indonesia ini, Kita jujur Indonesia Li itu ya. lumayan konsumtif. Jujur Li Kita sih. itu pasar yang sangat konsumtif. Jadi it's in their best interest untuk berdagang sama Indonesia, bukan untuk memusuhi Indonesia gitu. Nah, secara militer juga Indonesia, kenapa Indonesia tidak mewakili ancaman gitu? Karena kalau lu pikir-pikir lagi, untuk menyerang Indonesia itu sangat mahal. Kenapa begitu? Kenapa dibilang sangat mahal? Kan bisa pakai rudal balistik. Betul. Tapi Betul. kalau misalkan kayak gitu, nggak ada center of gravity yang menguasai otoritas di Indonesia. Menduduki Indonesia itu sulit loh. Dan menduduki Indonesia itu penting. Kenapa Paham nggak seperti maksud itu? gua? Coba dijelaskan kepada netizen-netizen yang mungkin belum paham. Nah, gini. Indonesia ini kan negara kepulauan. Jadi jadi untuk melewati kita itu koridornya itu harus lewat laut. Terus udah gitu dari satu wilayah ke wilayah lain itu nggak bisa continuously pakai pakai jalur darat, men. Gitu. Jadi kalau misalkan let's say ada penyerangan di Sumatera, mau pindah ke Jawa itu nggak bisa lewat jalur darat, itu harus lewat jalur laut lagi gitu, atau enggak jalur udara gitu. Ribet lah Jadi pokoknya. lumayan ribet, logistiknya lumayan ribet gitu. Nah, ditambah lagi infrastruktur di Indonesia itu ya kita harus akui kita lagi berusaha untuk untuk ngebuat infrastruktur Indonesia lebih mantap lagi, tapi negara-negara asing melihat infrastruktur Indonesia itu tidak berkecukupan. Jadi kalau perang juga ribet gitu. Jadi kalau Tank nggak bisa lewat. Iya, MBT nggak bisa. Let's say kita lihat kan alutsistanya Cina sama Amerika itu sama Rusia, let's say itu sama India itu dibuat untuk pertempuran di medan terbuka, men. Open Gitu. field. Open field. combat. Sementara di Indonesia rata-rata kan terrainnya itu, medan tempurnya itu kan hutan, Beliuk-liuk, harus gerilya. gitu. Lu bayangin aja tank Merkava yang gede itu, tank Israel yang gede gitu, coba lu suruh melintasi Jakarta, Cok. Nggak bisa, susah, men. Dia suruh lewat jalan condet aja deh tuh. Kalau suruh lewat jalan condet. Nggak bisa, men. Suruh lewat jalan condet bisa nggak tuh itu tanknya? Iya, nggak usah jalan condet. Beberapa jalan di Priuk aja kagak bisa dia. Itu kan gereja-gereja juga, tolnya juga gereja-gereja kan kita. Dia tuh cuman bisa nih paling nih masuk lewat Gajah Mada gitu. Jadi udah jadi cokot sendiri. Nah, ini penting nih diketahui bahwa ketidakaturannya letak tata kota-kota Indonesia. Tata kota Indonesia yang sangat itu menjadi unsur strategis kita, men. Itu jadi advantage. Itu jadi advantage gitu. Jadi kehancuran infrastruktur kita, kekurangan infrastruktur kita, jadi advantage. Tata kelola yang buruk dulu ya, pembangunan tata kotanya yang kurang, itu bisa menjadi sebuah natural defense. Jadi natural defense. Iya, natural betul. defense. Natural defense. Sehingga ketika menduduki Indonesia itu dianggapnya nggak worth it. Susah, men. Apa karena Indonesia SDA-nya juga kurang prestisius dibanding negara lain seperti Venezuela? Kita bagus lumayan. Cuman makanya cara untuk menginfiltrasi Indonesia sebenarnya gampang. Lewat perusahaan-perusahaan aja udah, lewat investasi. Tapi kalau misalkan militer susah, men. Gitu. Apalagi Indonesia sekarang lagi impor Boeing juga, impor pesawat jet dari Prancis, Rafale. Iya. Dan menurut lu tepat gak sih Pak Prabowo tuh belanja-belanja begituan? Karena bagi sebagian orang lah kan ini anggarannya bisa buat LPDP, anggarannya bisa dipakai buat yang lain, buat pendidikan. Sedangkan dengan situasi perang yang seperti ini, apakah tepat? Menurut lu harus objektif. Menurut gua tepat. Cuman investasi duitnya gue kurang setuju. Kenapa seperti itu? Ya kita harus bangun kapasitas sendiri, men. Gitu. Menurut gua Pak Prabowo udah bener nalarnya adalah beli pesawat Rafale gitu. Tapi lu tahu nggak, dalam pembelian pesawat Rafale itu ternyata kita tuh nggak cuma ngebeli pesawat, kita juga ngebeli trainingnya. Jadi pas beli pesawat Rafale itu semua pilot-pilot kita itu di training segala macam, dapat kelas, terus juga ada pembelajaran tentang struktur pesawat ini di dalam sana. Ya, dan kita juga beli supply chain-nya, kita beli supply chain-nya, kita beli spare part-nya, kita beli equipment macam-macam. Jadi ketika kita beli persenjataan dari negara-negara NATO itu sebenarnya kita nggak beli satu barang, tapi kita beli di entire supply chain. Gitu. Nah, ini yang menjadi concern bagi gue. Berarti lu setuju sama statementnya Panji dong? Apa? Panji itu keluarin statement waktu itu, dia bilang Prabowo could be right. Dia bilang, oh iya, gue setuju. Cuman permasalahannya harus ada sedikit nuansa dikit. Nuansa itu seperti apa? Nuansanya gini, men. Kalau misalkan suatu hari, nauzubillah ya, Prancis jadi musuh.
atau negara-negara NATO jadi musuh kita. Jadi adversary kita lah gitu. Jadi ancaman bagi kita. Sementara beberapa alutsista kita beli dari Prancis, dari negara-negara NATO gitu. Kita berarti harus bergantung kepada alutsista yang kita beli dari negara-negara revisionis dong, kayak Cina, kayak Rusia gitu. Dan sementara itu cuma mewakili setengah sampai sepertiga dari alutsista sama equipment militer Indonesia gitu. Ya kalau di situ kita bakal kalah jumlah Nah, secara tapi komparatif. kita ngomongin komparatif, secara mudarat itu lebih mudarat beli pesawat jet dari Amerika, pesawat jet dari Rusia, Cina atau Prancis dari segi geopolitik dan non blok ya. Kalau kata gue sih seharusnya kita mengembangkan pesawat sendiri. Dengan kapasitas SDM kita yang belum mumpuni? Ya kita harus disiplin. Nggak bisa bilang kapasitas SDM tidak mumpuni, itu harus dipecut menurut gua. Karena gini men, jangan jadikan alasan kapasitas SDM kita itu tidak mumpuni. Ketika itu menjadi permasalahan, langsung buat mereka training. Langsung training, langsung lo latih, lo didik, lo disiplinkan gitu. Karena kalau misalkan kayak gini ya benar kata gua bahwa Indonesia ini negara konsumtif doang, makanya it's in the best interest untuk negara-negara lain untuk terus berdagang sama kita, terus masukin goods mereka ke kita biar kita beli terus. Nah, permasalahannya gini men, kita beli dari macam-macam negara, gitu. Kita beli dari Prancis, dari Italia, Turki lah, Cina lah, Amerika, Rusia lah gitu. Oke, artinya apa? Alutsista kita lumayan diverse, tapi nggak ada standar. Nggak ada standarisasi dari. Nggak ada standarisasi. Menurut gua kita beli dari 1 atau 2 negara aja. Terus udah gitu kita pakai peralatan mereka untuk ngebangun industri kita men. Kayak pas waktu tahun 80-an. Pak Harto itu beli 12.000 pucuk senapan FNFNC. FNFNC tahu kan? Tahu. FN Herstal dari Belgia itu masuk ke Indonesia. FNFNC itu di licensing, terus udah gitu di reverse engineer lah apalah, menjadi yang kita ketahui jadi Pindad. Pindad SS1 gitu. Nah, kita harus bisa mampu untuk memproduksi senjata sendiri atau enggak bisa menduplikasi persenjataan orang-orang lain gitu, agar kita lebih kita lebih sufficient, kita lebih cukup untuk berdiri dengan kapasitas sendiri, atau enggak ya kita akan terus bergantung ke negara lain. Ketika negara lain jadi ancaman bagi kita, setengah nyawa militer kita hilang men, gitu men. Nah, tambah lagi strateginya gini, kalau misalkan Cina, kan setahu gue nih, ini silakan nih penonton bisa koreksi ini ya. Setahu gue strategi pesawat tempur kita itu kalau misalkan negaranya pakai pesawat-pesawat barat, kita hadapin pakai pesawat-pesawat timur, pesawat-pesawat Rusia sama Cina. Kalau misalkan mereka pakai pesawat-pesawat Rusia Cina, kita hadapin pakai pesawat-pesawat barat. Amerika punya Falcon dan lain-lain. Amerika punya dan lain-lain. Jadi rotasinya kayak gitu kalau nggak salah di TNI AU ya. Nah, permasalahannya apa yang terjadi ketika dua-dua timur dan barat ini menjadi ancaman, men? Itu salah kita berarti. Berarti ada salah kita di situ. Itu ada salah kita, men. Makanya menurut gua kita nggak boleh jadikan SDM kita kurang mumpuni sebagai suatu alasan. Pemerintah itu harus paham bahwa mereka tidak bisa menggunakan itu terus menjadi alasan. Mereka harus mulai berarti sekarang kita harus punyain anggaran untuk development pesawat jet tempur maupun alat alutsista sendiri kan, seperti yang dilakukan sama Pindad. Karena beberapa itu, kalau kemarin lu datang ke pameran pertahanan di Republik Indonesia ini ya, kemarin Defense ID. Ya, Defense nama Arke. Defense ID itu. Republic Corp ya, bukan. Defense ID. Indonesia tuh banyak banget jualan. Ternyata banyak banget loh yang ngejual kapal-kapal perang. Ternyata kita mampu, kita punya kapasitas. Dan Pindad mau Defense ID mau yang lain-lain itu juga punya banyak banget kategori-kategori kendaraan perang juga, nggak cuma sebatas kayak mobil Barakuda apa segala macam, enggak, tapi banyak ternyata sampai yang dari laut, air, tapi udara sih memang kita masih ada kendala, mungkin cuma bisa drone doang atau apa, tapi tetap terdevelop lah. Oke, teknologi ini kan juga peminatnya juga nggak terlalu banyak ya. Yang orang-orang kan mikir di Indonesia ini setelah lulus, kebanyakan, bukan semua orang ya, kebanyakan
itu pengennya ya udah kerjanya jadi korporat segala macam yang benar-benar menggeluti di dunia riset apa namanya alutsista perang itu nggak banyak, sangat-sangat sedikit dan juga semangatnya juga tidak terlalu tinggi ya. Karena kan balik lagi kalau kita kemarin aja belanja pesawat itu diprotes masyarakat, disuruh jangan beli pesawat. Belanja alutsista yang lain dibilang kita nggak lagi perang, kita nggak ada situasi apa. Sedangkan berdasarkan proyeksi dari tahun 2014, 2016 menyatakan bahwa Iran dan Amerika bakal fight kayak gitu. Jangan in the matter of time aja. Karena masalahnya kebanyakan masyarakat kita itu belum paham demand, supply and demand gitu. Kalau misalkan mereka paham pasar itu seperti apa, kebanyakan masyarakat kita itu diedukasi tentang masalah pasar, menurut gua kita akan lebih spekulatif gitu. Nah, di sini kenapa tiba-tiba Panji ngomong bahwa oh shit Prabowo might be right gitu. Kayak oh Prabowo mungkin bener nih gitu karena akan terjadi perang dunia ketiga. Karena masyarakat Indonesia sudah paham bahwa perang itu menjadi demand. Nah dulu Indonesia itu tidak melihat perang itu sebagai demand. Militer kita tidak dikirim ke konflik-konflik bersenjata. Sekarang sudah mulai dikirim ya. Sekarang sudah mulai dikirim. Sudah mulai dikirim. Kecuali Papua ya. Tapi konflik di Papua itu intensitas rendah. Rata-rata konfrontasi antara TNI sama KKB itu sama separatis itu biasanya dalam wujud intensitas rendah, nggak sampai ada helikopter attack helikopter, nggak sampai ada pemboman, nggak pemboman dari udara, nggak ada sampai ada tank, ada armor support gitu. Nggak ada combat chopper, nggak ada gitu-gitu lah pokoknya. Ya infanteri gerilya aja biasanya. Nah, maksud gue tuh gini, karena kita kekurangan konflik bersenjata ya, jadinya pasaran Indonesia itu tidak melihat perang itu sebagai demand. Nah sekarang kita punya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas kita dalam berperang dan menunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya bisa juga. Kita bisa juga. Nah ini kan kalau misalkan sekarang udah ada ancaman perang, artinya apa? Investor melihat, oh kalau misalkan gua taruh duit ke gua taruh duit ke R&D dari let's say pembuatan radar dan lain-lain, itu kita bisa jual belikan. Gitu. Amerika kan kayak gitu. Mereka perang terus kan untuk menyebar luaskan hegemoni mereka, mendirikan demokrasi. Let's say kalau misalkan di Clinton, di era Clinton kenapa Amerika berperang? Karena intervensi humanis. Kenapa di zaman Bush Amerika berperang? Karena menyebarkan demokrasi, gitu. Nah, tapi kan ujung-ujungnya kan urusannya sama aja, perang. Nah, di dalam tujuan itu bisa ditunggangin lagi beberapa tujuan lain, ngambil kilang minyak lah, tuh atau enggak naruh puppet regime lah, rezim boneka lah gitu. Tapi yang orang jarang ketahui kenapa sangat getol dengan perang ya Amerika itu, karena tidak hanya melakukan hal-hal yang gue sebut barusan, tapi tentang mendemonstrasikan senjata-senjata. Langsung dipraktekin senjatanya. Langsung dipraktekin. Evidence based gitu. Jadi ketika alat-alat tempur Amerika itu efektif, demand-nya akan naik. Mereka gitu. Jualan lagi tuh. Mereka jualan lagi. Buktinya lihat tuh. Pameran internasional laku lagi tuh pesawat dan alat-alatnya. Pas waktu India sama Pakistan tempur udara, Rafale jatuh, saham Rafale langsung turun kan? Gitu. Nah, artinya apa? Itu pertama kali ya Rafale tuh jatuh. Karena selama sejarahnya itu nggak pernah jatuh. Nggak pernah jatuh. Kalau kata gue skill issue dari pilotnya aja sih. Ya emang sebenarnya Rafale bagus teman-teman. Iya, Rafale bagus sama pilotnya aja kurang jago. Iya, kurang. Pilotnya kurang. Banyak faktor lah. Lu kalau misalkan lagi tempur udara gitu ada stres, ada ini. Udah gitu dadakan katanya pilotnya pilot pengganti juga kan waktu itu. Pilot pengganti. Di Indonesia nggak ada demand untuk tempur, nggak ada demand untuk perang. Gini ya Mr. Bazar, karena Indonesia itu tidak menganut perang yang kita mulai atau kita melakukan agresi. Karena kita itu sit hunt come. Persiapkan untuk pertahanan dan keamanan gitu. Kalau nggak salah ada terminologinya, gue lupa namanya, sit hunt come kalau nggak salah. Dia itu lebih fokus ke pertahanan dan keamanan. Intinya tinggal dicari aja, tolong dikoreksi ya teman-teman.
kita tuh nggak combat agresif, tapi kita defensif, kita pertahanan. Karena kita nggak nyerang orang lain kan berdasarkan preambul Undang-Undang Dasar 1945 di mana menyatakan bahwa perdamaian itu adalah cita-cita kita lah, cita-cita Indonesia kayak gitu dan ikut jalani diplomasi di dunia kayak gitu. Kalau kata gue sih itu harus direkontekstualisasi. Berarti lu menentang konstitusi kalau kayak gitu. Bukan menentang konstitusi, gue mengatakan penafsirannya itu harus diubah. Gimana tuh maksudnya? Ya kan bisa untuk melawan penjajahan di atas dunia, kita pergi ke negeri sana untuk melawan penjajahan Jadi tersebut. Amerika gitu. Iya coy. Dunia membutuhkan Gitu. demokrasi. Dunia membutuhkan Indonesia. Dunia membutuhkan Indonesia. Indonesia cahaya Asia. Iya. Gitu. Jadi ya kurang lebih ya selama ini ya tadi berdasarkan lu yang bilang masyarakat tidak menganggap adanya demand terhadap alat-alat perang ini kan karena memang belum ada kejadiannya. Belum ada kejadian. Padahal itu sangat-sangat dibutuhkan. Lu udah sempet lihat belum? Ada salah satu anggota TNI yang megang basoka terus itu alat pertahanan kita. Lu udah lihat belum? Oh udah lihat gua. Dan apakah Gue dikirimin sama ini sih, lu tahu Seno Bagoskoro nggak? tahu? Iya dia ngirimin ke gua. Kayak kata dia, ya ampun masa ini rudal kita sih. Nah itu makanya penting. Sekali lagi penting untuk bikin rudal balistik karena kalau kita comparing ke Iran itu bukan negara yang ekonominya lancar karena dia diembargo. Kenapa Iran yang ekonominya itu dibanyak kasih sanksi, dia bisa bikin rudal sendiri. Dia bisa bikin rudal balistik sendiri yang bisa membombardir Israel. Sedangkan Indonesia nggak bisa. Sebenarnya Indonesia mampu, tapi masyarakat tidak mendukung negara kita, pemerintahan kita untuk membuat hal itu. Karena dianggapnya balik lagi, ujung-ujungnya adu nasib, ujung-ujungnya bahas guru honorer, yang which is juga penting. Gue nggak bilang guru honorer nggak penting ya, guru honorernya juga penting. Tapi kita juga bisa mengerjakan itu bersamaan, paralel. Guru honorer juga ditingkatkan kesejahteraannya, alutsista juga jalan. Jangan dianggap kita cuma pentingnya guru honorer aja. Guru honorer memang penting teman-teman. Gue tuh kasihan dikasih cuma 300.000, 500.000 gajinya. Iya betul. Maksud gue tuh gini, yang gue sayangkan dari masyarakat Indonesia ya. Ini pahit tapi lo harus terima. Buat masyarakat Indonesia yang gue perhatiin, itu terkadang isu itu sesuatu yang isu itu berjalan vertikal seperti seperti list prioritas gitu. Jadi kalau misalkan isu pesawat tempur itu, pembelian pesawat tempur itu dimajukan, itu seolah-olah menutupi atau bahkan menggeser permasalahan guru honorer. Yang which is menurut gua enggak juga sih. Karena masyarakat Indonesia yang gue mungkin gue melihatnya beda ya seperti masyarakat Indonesia pada umumnya ya. Mungkin masyarakat Indonesia itu melihatnya prioritas pemerintah itu linear. Jadi ketika ngomongin pesawat tempur, oh berarti ini prioritasnya lebih di atas guru honorer atau kesejahteraan masyarakat atau bahkan healthcare gitu. Nah, tapi itu menurut gue nggak setuju sama pemikiran itu. Pemikiran gue lebih kepada Indonesia ini berbagai sektor. Indonesia ada banyak sektor gitu. Tapi jarang banget pemikirannya kayak lu, kayak gitu masyarakat. Nah, ya ini terserah kalau misalkan mau ngambil framework ini ya. Yang kita harus ketahui adalah Indonesia itu terbagi beberapa sektor. Ada sektor pertahanan, ada sektor hukum, ada sektor sosial, sosial masyarakat gitu. Nah terkadang satu sektor ini bisa lebih besar daripada sektor-sektor lain, gitu. Terkadang sektor ini bisa lebih besar karena apa? Karena masuknya dana, masuknya atensi dan segala macam. Tapi bukan berarti sektor ini nggak ada nih. Bukan berarti tuh sektor ini menghilang. Bukan berarti sektor ini turun, men. Gitu. Jadi gue melihatnya bukan vertikal seperti struktur, tapi gue melihatnya itu seperti pie chart. Gitu. Bagi-bagi pembagiannya lah ya segala pembagiannya, gue melihatnya sebagai pie chart. Karena orang-orang melakukan dikotomi seakan atau mutually eksklusif. Kita harus pilih salah satu. Dan gue melihatnya saat ini, silakan setuju tidak setuju terserah. Tapi gue melihatnya di era Prabowo ini yang di pie chart ini yang paling besar itu adalah social welfare sama sama hubungan luar negeri, sama foreign policy. Dua itu sih emang ya. Yang paling besar. Paling menonjol ketiga baru militer. Gitu. BTW kalau yang policy yang soal social welfare ini dari mana?
lu Ya. representatif utamanya. Ya MBG, Hmm. keberlanjutannya BPJS, Oh iya, terus KIP, udah PIP, gitu KIS, sekolah-sekolah, Kartu Indonesia Sehat, ya sekolah-sekolah itu apa namanya? Sekolah-sekolah apa? Sekolah-sekolah apa namanya? Sekolah Rakyat, Sekolah Sekolah Garuda. rakyat, iya Itu sekolah sangat-sangat Garuda. membantu sih sejujurnya. Iya, apa banyak itu sebenarnya program-program social welfare Mm-mm. gitu. Cuman kan masyarakat mungkin belum bisa merasakan dampaknya karena kan ini ada suatu program, Investasi. ini ada investasi, ini program yang kita lihat dampaknya dalam waktu hitungan 5 tahun sampai 10 tahun Mm-mm. gitu. Jadi kalau misalkan masyarakat minta dampaknya apa langsung gitu, Nggak bisa. nggak bisa. Ini bukan LPDP aja selama ini berjalan juga dampaknya. LPDP juga berjalan, itu termasuk social welfare dan Tapi dampaknya edukasi juga kan gitu. orang-orang mempertanyakan juga. Padahal itu anggaran besar untuk LPDP. Kalau LPDP masalah disiplin sih Hmm. gitu. Jadi kalau misalkan ini orang nggak balik-balik nih dari luar negeri, mau diapain? Mau dikirimin polisi kah? Mau dikirimin red notice kah dari Interpol atau gimana gitu? Ya, oke. Tapi balik lagi ya, kita balik lagi ke pembicaraan soal perang antara Iran dan Israel dan Ya, US. Menurut lu apa yang terjadi dan bagaimana Gen Z ini, kita kan sebagai Gen Z ya, bagaimana kita Gen Z menyikapi ini? Apalagi lu tahu sendiri kita lahir udah pas reformasi, krisis moneter, grow up pas COVID, ditambah lagi perang dunia ketiga. menurut gua nasib kita itu sama dengan banyaknya nasib Gen Z lain di dunia sekarang. Gitu. Which Kita is terlahir kita terlahir dibentuk untuk menjalankan dunia yang kita dijanjikan, tapi dunia yang dijanjikan itu sudah tidak ada lagi, men. Gitu. Nah, pemikirannya gini, simple sih. Ketika perang terjadi, yang dikirim pertama ke medan pertempuran adalah Gen Z. Kita bakal mati untuk perang-perang orang-orang boomer. Untuk generasi boomer sama milenial, kita yang pertama dikirim untuk mati, coy. Tapi kita bisa memilih untuk tidak berperang dengan prinsip gini. Pernah dengar peribahasa civis pacem para bellum? Pernah. Artinya Gue pernah dengar tapi gue lupa artinya. civis pacem para bellum, kalau misalkan lu pengen damai, bersiaplah untuk berperang. Oh iya itu. Gitu. Nah, itu adalah sebuah perkataan dari bahasa Latin yang menurut gue kalau kita dalamin artinya, ya artinya kedamaian itu bukan datang dari hasil konsensus. Tapi harus lo memperjuangkan kedamaian itu sendiri Iya, dengan lo cara harus, berperang atau whatever it is. lo nggak perlu berperang, tapi lo harus menunjukkan kapasitas bahwa lo kalau misalkan mau macem-macem sama gue bisa berantem sama lo, gitu. Kalau misalkan ada satu negara yang lebih kuat daripada negara lain, itu kan perdamaian. Kalau kata Mark Carney ya, Perdana Menteri Kanada, itu adalah sumber dari submisi. Gitu. Itu bukan perjanjian apapun yang datang dari situ, perjanjian dagang, perjanjian kerjasama. Ketika ada satu negara yang lebih lemah daripada negara lain, itu adalah submisi. Gitu. Nah, Mark Carney itu menghimbau bahwa negara-negara middle power, kayak contohnya Indonesia ya, itu harus membangun kapasitasnya sendiri, men. Agar apa? Agar ketika kita membangun kapasitas sendiri, kita itu bisa dianggap setara. Walaupun mungkin secara komparatif gak setara sama Great Power ya. Amat-amat ya. Tapi seenggaknya mereka bilang kayak gila nih, mereka nggak bisa, orang-orang kayak gini nih apa? Ntar kita dianggap ancaman lagi. Indonesia nih Ntar kita dianggap ancaman lagi kalau justru itu kalau misalkan ada sebuah negara sepertinya kelihatan seperti ancaman, kan kita bisa bilang kepada mereka bahwa ya untuk lo menganggap kita ancaman itu adalah pilihan. Karena menganggap suatu negara ancaman itu adalah pilihan, men. Gitu. Ya gitu sih. Jadi menurut gue Indonesia punya PR-nya kita apa? Bangun kapasitas. Ekonomi kita itu harus lebih predictable, lebih gampang diprediksi oleh investor, oleh pembisnis gitu, agar mereka itu berani untuk meluangkan duit ke ekonomi kita, membangun lapangan kerja, agar Gen Z juga bisa kerja, men. Gitu. Nah sekarang kan kalau market sama ekonomi nggak bisa diprediksi, sama investor malas juga mereka naruh duit kan. Tuh, nggak ada kepastian, nggak ada certainty. Iya. Nah, ya artinya apa? Disiplin kebijakan yang bukan berbasis kepada kepentingan politik, namun kepentingan institusional.
gitu. Terus udah gitu ditambah lagi kita mesti bangun kapasitas, mesti Hmm. bangun kompetensi. SDM kita itu tidak memadai, ya latih, ya didik, gitu. Ya ajarin toh. Ya ajarin. Ya elah SDM kita dikit-dikit ini males lah ini, dikit-dikit sholat, ngegarpit lah apa kalau misalkan habis makan siang. Ya harus disiplin, men. Semua balik lagi kepada ya kita mau melakukan atau enggak, kita ingin bertahan atau enggak. Kita mau gitu. survive apa enggak kayak gitu. Kita mau survive atau enggak. Sekarang lihat negara Indonesia itu secara lini sejarah sama India itu hampir mirip loh. Iya. Tapi entah kenapa India itu mampu untuk mengasetsikan dirinya sendiri sebagai regional great power daripada Indonesia. Dengan masalah-masalahnya dia. India kan punya banyak Dengan masalah. seabrek masalah ya. Tapi Dengan dia seabrek punya masalah. SDM yang lumayan bagus. Banyak high-tech company itu yang nge-hire mereka kan orang-orang Iya, India. walaupun India banyak ketimpangan sosial ekonomi, banyak permasalahan lain-lain gitu, tetap aja mereka bisa mengasersikan diri sendiri sebagai negara regional power. Nah, Indonesia ini adalah negara yang seharusnya jadi regional power. Tapi gue merasa kita itu tuh belum bisa mengasersikan bahwa kita itu regional power. Apa itu dari militer, dari budaya, atau bahkan dari dari kebijakan luar negeri, hard power, soft power itu masih belum jelas. Gitu. Berarti banyak banget PR yang harus kita lakukan ya. Yang pertama tadi gue udah nge-recap dari apa yang lu sampaikan tadi, bahwa kita sebagai negara Indonesia tuh harus punya alutsista sendiri, bisa mandiri sendiri, tanpa harus dependensi terhadap negara lain, tanpa harus membeli pesawat dari negara lain. Karena ujung-ujungnya kayak tadi yang lu bilang, mekanismenya kalau kita lawan barat, kita harus pakai pesawat timur, kita lawan timur pakai pesawat barat, itu kan juga ribet. Kita harus punya teknologi sendiri dan kita harus adopsi teknologi dari luar. SDM-nya harus disiplin juga. Iya. Harus disiplin juga dan harus ada semangat yang sama juga. Tapi menurutku ini possible di tahun berapa? Dan tahun kapan? Dalam berapa tahun lagi? Balik lagi ini political will. Pak Prabowo kalau misalkan ingin ini semua selesai, ini bisa terjadi ketika di periode 2 dia. Tapi memang seperti itu sepertinya ya, harus ada periode kedua dia. Karena menurut gua nggak bisa. Kalau udah mati. Oh, 1%. Kalau apa? Ini kata-kata terakhir ini 1% baterainya. Oke. Menurut gua Pak Prabowo harus punya political will. Harus punya political will. Pak Prabowo itu harus punya political will untuk mendisiplinkan Indonesia, membangun Indonesia lebih baik lagi, terus udah gitu menaruh kepentingan institusi, menaruh kepentingan sipil, menaruh kepentingan bangsa di atas kepentingan politik gitu. Dan last question, apakah sudah dilakukan pelan-pelan sama dia selama menjabat ini? We'll see. Okay, we'll see. Jadi kurang lebih apa yang terjadi selama setahun terakhir ini, dan juga ternyata banyak banget polemik yang memang kita harus mengakui ya, dalam sebuah pemerintahan pasti ada kekurangan dan kelebihan, ada positif dan negatif. Dan kalau gue melihat secara pribadi tadi juga terkait apa yang disampaikan Panji itu menurutku sudah tepat, sudah benar, dan belanjalah alutsista. Karena gue sedih ketika ngeliat pameran-pameran kemarin di pertahanan itu jelek-jelek banget. Punya kalau kita bandingin sama mereka, kita tuh jelek-jelek banget. Alutsista masih belum bagus itu. Makanya anggaran menurut gua anggaran militer harus ditingkatkan sih. Anggaran militer harus ditingkatkan dan kualitasnya juga harus ditingkatkan. Sembari juga paralel memberikan pendidikan kepada SDM kita agar bisa membuat ya serupa lah ATM-nya cincai lah. Cina aja bisa bikin pesawat induk, kapal induk kan sekarang. Kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya ini episodenya masih belum cukup karena gue pengen berbincang lagi sama Mr. Buzzer ini di kesempatan berikutnya. Jadi pastikan kalian nonton terus. Dan ini di episode singkat kali ini yang bahas secara singkat banget ya. Ya singkat banget. Singkat banget. Berapa lama sih? Berapa lama ya ini kita? Sekitar setengah jam ya? Setengah jam. Cukup lah, ngabuburit setengah jam. Kita ngabuburit ngobrolnya sebenarnya bisa panjang. Karena kalau misalnya ngomong sama Mr. Buzzer, gue bisa sampai 2 jam. Setengah jam itu tidak cukup guys. Jadi kita mungkin akan lanjutkan di episode berikutnya di lain waktu karena ini juga terbatas. Jadi kata-kata terakhir, apa yang lo mau sampaikan? Do it, Mr. President. Do it, Mr. President. Jadi kita berharap banyak kepada pemerintahan ini karena ya menurut kita juga dapat advantage memiliki presiden paham geopolitik. Dan gue berharap buat teman-teman Gen Z bisa jauh lebih kritis lagi dalam melihat sesuatu isu. Jadi jangan langsung gampang kemakan lewat pemberitaan. Kita pakai nalar kita, pakai akal sehat. Kalau ada yang jelek ya kita kritisi tapi dengan baik dan data.
Jangan cuma berdasarkan emosional pribadi atau kegagalan pas Pilpres kemarin. Kurang lebih gitu aja dari gua. Terima kasih Mr. Buzzer udah datang ke podcast setengah jam ini. Ini bakal dimasukin clipper aja karena memang singkat banget dan gua pengen Mr. Buzzer hadir lagi di episode berikutnya karena Ya. ini nggak cukup. Kita lanjutin lagi 1,5 jam di next podcast. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan follow channel ini dan juga follow akun-akun TikTok kita yang isinya clipper semua. Ya udah, bye-bye.